Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Dendam karena dilarang memungut barang bekas, seorang pemulung di Kota Palembang membunuh petugas kebersihan. Pertamina wilayah Palembang membuka loket pendaftaran bagi pemilik mobil agar bisa membeli BBM bersubsidi. Seorang pengusaha sukses asal desa Tanjung Kukuh, Kabupaten Oku Timur membangun jalan di kampung halamannya menggunakan uang pribadi. Pertamina wilayah Palembang bekerja sama dengan sejumlah SPBU di Palembang membuka loket pendaftaran bagi pemilik kendaraan roda 4 agar bisa membeli solar dan pertalite subsidi. 5 SPBU di Palembang menyediakan tempat pendaftaran bagi pemilik mobil agar mendapatkan barcode untuk dapat membeli BBM subsidi seperti solar dan pertalite. Syarat mendaftar, warga yang bersangkutan cukup membawa KTP dan menunjukkan STNK kendaraannya. Selanjutnya petugas akan mengambil gambar pemilik dan kendaraannya. Kemudian Pertamina Pusat akan memberikan barcode khusus bagi kendaraan yang lolos tersebut. Ini stand SPBU yang menyediakan untuk membantu masyarakat daftar BBM subsidi. Jadi misal masyarakat masih ada yang belum paham untuk mendaftar di BBM subsidi bisa datang ke SPBU, nanti bawa persyaratannya, nanti bisa dibantu di sini. Persyaratannya misal KTP, STNK, ya, foto mobil tampaknya, terus kalau misal mobil pick up yaitu ada menampilkan KIR dan NPWP. NPWP itu misal dari perusahaan. Gitu. Untuk di Palembang yang menyediakan booth ini ada 5 di SPBU sini, Bukit Golf, di Pelaju, di Soekarno Hatta, di KM7 sama di Alang-alang lebar, Tanjung Api-Api. Sejak loket pendaftaran dibuka 13 Juli 2022 sampai Jumat 22 Juli 2022, warga Palembang sudah mendaftar di SPBU Golf saja baru 150 kendaraan. Pertamina akan terus melakukan jemput bola dengan membuka loket pendaftaran di sejumlah SPBU di Palembang untuk memudahkan masyarakat. Yanur Ikhram melaporkan dari Palembang. Satgas Karhutla lakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan di 3 desa rawan kebakaran. Satgas Karhutla sekaligus menjembatani kemitraan penamaan akasia untuk mencegah kebakaran dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Satgas Karhutla dari Kodim 0402 Ogan Kumering Ilir menyambangi 3 desa yang dikenal rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketiga desa meliputi Desa Somor, Desa Sungai Ketupak, dan Desa Ulak Kedondong. Pertemuan kali ini dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta pihak perusahaan perkebunan yang berada di lokasi sekitar. Saat menemui warga, Dandim 0402 Ogan Komering Ilir menawarkan adanya pola kemitraan antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan. Masyarakat diminta untuk mengelola lahan kosong seluas 4.000 hektar dengan menanami pohon akasia. Nantinya mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan. Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat memasuki musim kemarau. Di sisi lain, masyarakat akan mendapatkan pekerjaan sehingga mengangkat kesejahteraan mereka. Ini merupakan suatu tindakan antisipatif terdepan kita, yaitu mana kita memberikan tawaran win-win solution, yaitu solusi yang sangat baik, di mana
supaya tidak terjadi kebakaran, maka lahan tersebut seefisien mungkin untuk dapat dikelola dan dipelihara dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan PT perusahaan yang dipercaya untuk memiliki izin konsesi itu tersebut. Sehingga nanti ketika lahan tersebut dapat dibuka seluas-luasnya, maka akan mengantisipasi kebakaran yang akan terjadi di wilayah yang ada di baik itu Ulak Kedondong, kemudian Desa Somor maupun di Sungai Ketupat. Apabila warga bekerja di perusahaan ini artinya membantu peran pemerintah daerah dalam hal tenaga kerja seperti itu, Pak? Tentu saja banyak sekali makna positif yang bisa kita dapatkan. Satu, kita bisa menambah tenaga kerja sehingga akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan lahannya terbuka itu maka akan mengurangi efektivitas terhadap kebakaran hutan. Yang ketiga, kita bisa menjalin silaturahmi dengan masyarakat yang ada di desa perairan, karena memang terus terang keluarga kita yang berada di desa-desa perairan ini sangat butuh bantuan kita untuk dapat supaya akses jalan maupun akses yang ada di wilayah ini dapat terbuka. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama atau MOU yang telah dilakukan warga bersama pihak perusahaan perkebunan akasia di markas Kodim 0402 Ogan Komering Ilir pada bulan Juni lalu. Kerjasama ini diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak, sebab kebakaran lahan dan hutan kerap menjadi ancaman serius bagi warga di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Beralih ke informasi lain, seorang pengusaha yang sukses di perantauan memperbaiki jalan di kampung halamannya dengan menggunakan uang pribadi. Jalan yang berada di Desa Tanjung Kukuh, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperlebar sepanjang 3 km. Perbaikan jalan diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Jalan penghubung di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini sudah beberapa hari ini diperbaiki. Alat berat dikerahkan untuk memperlebar jalan menjadi 11 meter dengan panjang 3 km. Perbaikan jalan ini bukan dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa, tetapi oleh Bustam yang disebut warga sebagai Crazy Rich Tanjung Kukuh. Bustam adalah pengusaha toko emas asal Desa Tanjung Kukuh yang sukses di perantauannya, daerah Tugu Mulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bustam mengeluarkan uang pribadinya hingga ratusan juta rupiah. Ia mengaku prihatin dengan kondisi jalan di desanya. Setelah 25 tahun meninggalkan kampung halaman, ia masih mendapati jalan desanya belum ada perbaikan. Jadi saya berniat ataupun ingin memperbesar jalan. Alhamdulillah cuma syukur ini tinggal sedikit. Memang jalan desa saya ini, Desa Tanjung Kukuh, lebih kurang yang akan diperbesar ini lebih kurang 2,5 meter sebelah, di 5 meter. Aslinya ini 6 meter, 2,5 meter, 2,5 meter di 11 meter. Lebarnya. Ini lebih kurang 3 km panjangnya jalan dari desa saya sampai ke muara Simpang Tanjung Kukuh. Mungkin tidak lama, mungkin dalam beberapa minggu ini selesai. Alhamdulillah, terima syukur. Sebelumnya jalan ini sulit dilintasi dengan kendaraan, terlebih saat di musim hujan karena kondisinya berlumpur. Warga berharap perbaikan jalan ini dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Desa Tanjung Kukuh yang selama ini terkendala dengan buruknya infrastruktur di desa mereka. Langkah pribadi Bustam patut diapresiasi, tetapi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah yang seharusnya memperbaiki jalan yang penting bagi masyarakat desa. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Dendam karena dilarang memungut barang bekas. Seorang pemulung di kota Palembang nekat menghabisi nyawa petugas kebersihan dan membuang jenazahnya ke dalam parit. Jenazah Darwis, petugas kebersihan di Palembang, ditemukan warga tergeletak di dalam parit Jalan Letnan Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Rabu 20 Juli lalu. Darwis ditemukan tewas dengan puluhan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Kemudian dievakuasi aparat kepolisian dan dikirim ke rumah sakit.
Usai jasad korban ditemukan, Satreskrim Polrestabes Palembang dibantu tim Lanut Palembang segera mencari pelaku pembunuhan dengan mengikuti jejak saat meninggalkan tempat pembuangan jenazah korban. Gelap puluh ini sudah. Ada. Ada darahnya? Ada ya sudah. Maju terus. Kita putarnya kita nih. Jejak darah terakhir. Putus di sini. Pakai disawak. Petugas akhirnya berhasil menangkap Dadang yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di tempat peliharaannya di Talang, Kedondong. Kepada polisi, warga Jalan Perindustrian 2, Kelurahan Kebun Bunga Palembang ini mengaku ia menghabisi nyawa korban dengan pisau bekas yang didapat di tempat sampah karena kesal dilarang mengambil barang bekas di wilayah penjagaan korban. Jangan nyari di sini lagi katanya, tempat saya ini. Tempat saya itu maksudnya apa? Katanya enggak boleh nyari baik, Nyari apa itu? Nyari apa? nyari plastik. Dari plastik. Iya. Nah, terus kau dendam. Ya, Kau memang sengaja cari atau memang kebetulan hari itu kebetulan ketemu. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan satu gerobak dan pisau yang digunakan tersangka untuk membunuh, pakaian korban dan pakaian tersangka yang dikenakan saat kejadian. Dari hasil olah TKP, kita menemukan petunjuk berapa barang dari pelaku yang tertinggal, kemudian keterangan dari saksi juga. Kita langsung melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku yang pada saat itu lari ke arah Jalan Talang Kedondong, ya, masuk ke Kelurahan Sukodadi. Pelaku sempat terluka juga di bagian kakinya karena terkena pecahan beling ada di TKP. Berkat petunjuk tersebut kita mengikuti arah lari pelaku dan terakhir masuk ke kawasan Bandara Lama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana minimal 15 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Januar Ikhram melaporkan dari Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Doni Hermatra berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.